Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamada Project. Kali ini saya akan membahas mengenai seputar baterai drone, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara pemakainya, dan bagaimana cara penyimpanannya. Ayo kita simak saja yuk. Saya akan membahas mengenai pengalaman saya tentang perawatan baterai drone ini ya, bagaimana cara pemakaiannya, perawatannya, dan penyimpanannya. Jadi saya sudah menggunakan baterai ini dari tahun produksi yang bermacam-macam, mulai dari tahun yang ada yang 2018, kemudian ada yang 2019. Untuk saat ini di tahun 2021 sudah masuk hampir ada 3 tahun ya. Alhamdulillah dari kesemua baterai yang saya punya ini sama sekali tidak ada kembung, flat semua. Nah seperti ini flat. Nah banyak juga dari teman-teman bertanya, ini baterai, kenapa baterai kok bisa kembung seperti itu? Jadi banyak sekali faktor. Saya akan menjelaskannya secara sistematis. Kita mulai saja dari awal kali pengecasan. Jadi pengalaman saya sebelum saya menerbangkan drone, jadi saya selalu mengecas baterai-baterai ini dengan menggunakan original charger DJI. Kenapa seperti itu? Di original DJI kan memang untuk settingan electricity dengan baterai itu dia memang diciptakan khusus sehingga dapat memperpanjang umur baterai kita. Jika kita menggunakan charger hub ini memang ada salah satu minusnya, kita tidak bisa langsung menempatkan 4 baterai di sini, tapi sistem pengecasan di sini satu full, kemudian ganti satu full, kemudian ganti satu full, kemudian jadi satu ganti full. Nah seperti itu. Tapi di aftermarket ada yang memang produk itu sekali dia charger 3 seumpama itu dia langsung charger bersamaan dan full bersamaan. Nah, cuman saya belum pernah coba dan saya juga tidak berani pakai karena memang saya khawatirkan baterai saya ini masa umurnya tidak awet. Kemudian ketika misalnya kita mengecas, usahakan jauhkan dari barang-barang yang riskan terbakar ya. Seumpama kita mengecas baterai di bawahnya kita tumpuk mungkin buku atau kain atau mungkin tisu. Nah itu sangat berpotensi menyebabkan kebakaran karena memang charger ini panas temperaturnya ya. Itu untuk keamanan saja, dan jauhkan juga dari stop kontak atau medan listrik yang besar atau magnet. Jadi persiapan saya sebelum menerbangkan drone, saya charger semuanya di angka 100%. Jadi selalu kondisi baterai itu kondisi full 100% seperti ini. Ini menandakan bahwa baterai full, 4 titik full semua. Nah, seperti itu. Kemudian saya cek di aplikasi DJI Go 4. Di sana saya melihat untuk balancingnya. Jadi bagaimanakah voltasenya, apakah sama, kemudian menandakan warna apa, hijau atau kuning atau merah. Jika baterai ada salah satu kuning di selnya, lebih baik kita jangan gunakan baterai tersebut karena sangat beresiko ketika nanti kita sudah menerbangkan drone, kemudian drone itu baterai itu menjadi drop dan drone kita jatuh. Alhamdulillah selama ini saya tidak ada kejadian seperti itu. Kemudian setelah itu saya menggunakan metode yang ketika menggunakan drone di angka 100%, saya tidak langsung menggunakannya baterai itu sampai habis di angka 0%. Jadi saya sisakan di 30%, kemudian saya turunkan dan saya ganti dengan baterai cadangan yang lain. Kenapa? Karena jika kita menggunakan baterai di angka yang signifikan langsung dihabiskan, baterai akan membaca, dia akan mengeluarkan daya sepenuhnya dan itu akan mempercepat kerusakan dari sel baterai ini. Kemudian kita harus cek dari suhu. Ketika terbang di siang hari yang sangat terik dengan ketinggian tertentu, temperatur mulai menunjukkan angka di 60 ke atas, sebaiknya itu lebih hati-hati
karena batas maksimal dari baterai drone ini di angka 70 derajat. Jika melebihi 70 derajat maka baterai bisa meledak ya, seperti itu, bisa pecah dan meledak gitu. Otomatis drone kita akan crash, jatuh di bawah, karena memang juga tidak sebanding harga drone dengan baterai kita yang sangat mahal itu. Karena memang di user manual DJI sendiri, ketika misalnya petunjuknya baterai di temperatur di atas 70, dia akan menjadi rusak atau meledak seperti itu. Dan juga ketika misalnya saya posisi mendebalkan drone, saya tidak langsung memainkan throttle itu langsung gas full naik ke atas atau gas full ke depan. Jadi sedikit supaya voltase tidak langsung kejut naik, sehingga itu juga dapat memperpendek umur dari baterai ini. Setelah itu, ketika selesai menggunakan baterai ini, seumpama kan sudah selesai saya pakai baterai ini di 30%, sudah habis, kemudian saya turunkan drone. Nah, itu kan kondisi masih panas, itu saya tidak langsung menchargernya, karena itulah yang menyebabkan baterai ini menjadi kembung. Jadi banyak kesalahan ketika misalnya terburu-buru, waktu yang mepet, terus kemudian baterai kita tidak membawa cadangan yang lebih, otomatis setelah selesai pengambilan gambar belum selesai, baterai masih panas, langsung dicas, kebanyakan itu pasti langsung kembung. Penyebab dari kembung-kembung baterai itu banyak sekali macamnya. Jadi pengalaman saya ketika memakai drone yang untuk latihan, jadi di luar merek DJI, contoh baterai kembung itu seperti ini. Nah, ini baterainya sudah kembung ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah kembung. Saya tidak akan sebutkan merek untuk drone-nya. Nah, ini baterai sama. Ini jenis lithium polymer. Nah, ini lebih parah kembungnya. Jadi kembung itu seperti ini ya. Kembung yang tadinya flat, terus kemudian kembung. Nah, cuman yang membedakan di sini adalah DJI kan mensematkan intelijen baterai, jadi memang kita dapat men-setting dan dapat mengatur, mengontrol bagaimana kualitas dari baterai ini. Jadi tadi metode saya yang pertama cara pengecasan, terus kemudian yang kedua cara pemakaian, dan yang ketiga cara penyimpanan. Dalam penyimpanan baterai ini, pengalaman saya selalu menyimpannya di kondisi 40-60%. Kenapa demikian? Karena di user manual DJI sendiri, untuk penyimpanan dalam jangka panjang usahakan di 40-60%. Bolehkah kita menyimpan di dalam keadaan 100%? Boleh saja, tapi penyimpanan di 100% tidak direkomendasikan dalam jangka waktu yang lama. Seumpama begini, hari ini saya mengecas 100%, kemudian ternyata hari ini hujan, saya tidak jadi untuk menerbangkan drone, ganti besok, atau ternyata besok masih hujan atau lusa. Nah, batas maksimal saya untuk penyimpanan di 100% itu hanya 2 hari. Jika lebih dari itu, dikhawatirkan baterai menjadi kembung. Jadi banyak juga kasus dari teman-teman, kenapa ini saya sudah menyimpan baterai, sudah metodenya benar, tapi kembung. Ternyata mereka menyimpannya di 100% dalam jangka waktu lama, itu yang bisa menyebabkan baterai itu kembung. Usahakan menyimpan drone dan baterai di dry box supaya kelembaban ruangan itu tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu panas. Ada juga pengalaman lain ketika baterai itu dipakai dalam kondisi seumpama 20% atau 10%. Kemudian baterai itu kita simpan dalam jangka waktu lama. Sebaiknya itu harus dihindari, karena baterai yang disimpan lama itu secara otomatis dia akan berkurang persentasenya sedikit demi sedikit. Jika baterai ini yang sudah kita pakai persentasenya itu seumpama 20%, kita tinggal lama tidak pakai dalam jangka waktu 1 minggu atau 10 hari, tiba-tiba baterai itu
dari 20% ke 18, ke 15, ke 5 dan 0%, maka di titik 0% itu bisa menyebabkan baterai ini drop. Nah, penyebab dari baterai ini drop juga kondisi yang 0% tidak dicas. Begitu dicas, dia sudah tidak berfungsi lagi karena sel sudah rusak. Jadi memang tips yang aman sekali penyimpanan baterai di 40-60%, kemudian itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Jadi hal-hal yang perlu dihindari adalah jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena anak-anak kan kadang tidak sengaja mengambil drone dipakai main, terus kemudian mereka lempar atau kebanting. Nah, itu bisa menyebabkan sel dari di dalam ini rusak atau bahkan bisa meledak seperti itu baterai ini. Usahakan jangan sampai menggunakan baterai atau memaksakan baterai yang kembung, dikarenakan ketika misalnya kita memakai baterai yang flat, ini akan mengklip dengan sempurna seperti ini ya. Nah, seperti ini. Namun jika kita menggunakan baterai yang kembung, maka ini akan menekan ke atas seperti ini dan tidak rapat. Ini nantinya jika kita terbangkan di atas, temperatur akan semakin panas dan akan menyebabkan semakin kembung baterai dan ini bisa terlepas. Nah, bahayanya ketika terlepas, drone kita di atas ya otomatis akan crash jatuh di bawah. Sebaiknya itu dihindari penggunaan baterai kembung, dan ketika kembung ya kita bisa fungsikan sebagai power bank saja. Jadi kita bisa gunakan baterai ini sebagai power bank. Namun jika kita menggunakan baterai ini dengan kondisi drop dan tidak bisa hidup, ya secara otomatis baterai ini sudah tidak bisa dipergunakan kembali. Ya, berikut adalah cara menurut pengalaman pribadi saya dalam merawat dan memakai baterai drone DJI ini. Alhamdulillah dari produksi tahun 2018, 2019, ada yang 2020, di semua baterai tersebut tidak ada yang kembung ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita misalnya merawatnya dengan baik dan tepat, baterai ini akan berumur panjang dan penggunaan waktunya pun juga masih bagus sekali. Seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan ataupun komentar lain bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.